usia pernikahan Stanley dan Desi yang sudah berjalan 1 tahun, Stanley makin mudah emosi. Cekcok semakin sering terjadi, apalagi jika Stanley terbakar api cemburu. Des. Desi. Des. Bangun, Des. Des. Bangun. Kenapa sih Pak malam-malam ngebangunin? Maksud kamu kemarin apa sama temen aku, ha? Kenapa kamu lambaikan tangan, ha? Maksud kamu apa? Kamu kira aku nggak tahu? Ngapain kamu kasih isyarat lambaikan tangan ke dia, ha? Kamu jangan nangis, jawab! Antarin sekarang aku pulang. Antarin. Ya udah, aku anterin kamu pulang. Sementara orang tua Stanley harus sering turun tangan melerai serta mendamaikan keduanya. Aku pamit pulangnya. Hati-hati ya nak ya. Jangan lupa nanti kesini lagi ya nak ya. Desi memutuskan meninggalkan rumah Stanley. Permintaan tersebut juga dapat persetujuan ibu mertuanya. Hati-hati nak. Pertengkaran menyulut emosi hingga Desi memutuskan untuk kembali tinggal di rumah orang tuanya. Tiga hari kemudian, Stanley merasa kangen dengan istri dan anaknya. Stanley mengajak sang ibu ke rumah orang tua Desi untuk menjemput mereka. Misi. Hei, mau apa kalian kemari? Hah? Nggak cukup kalian menyanyiakan anak saya dan cucu saya. Pak, saya kesini dengan niat baik. Saya mau minta maaf, Pak. Saya kesini mau menjemput Desi, Pak. Nggak bisa. Desi tetap harus di rumah ini. Dan kamu sebagai suaminya, karena kamu sudah tidak bertanggung jawab sama istri dan anak-anak kamu, saya tidak izinkan mereka ikut sama kamu lagi. Pak, tapi saya janji saya nggak akan ulangi lagi, Pak. Saya nggak akan nyakitin Desi lagi, Pak. Nggak bisa. Saya sudah tidak ada maaf lagi. Sekarang juga kalian pergi dari rumah ini. Ayo pergi, atau saya teriak nih. Biar semua warga. Pergi kalian dari sini. Sekarang juga kalian berdua pergi. Namun harapan Stanley pupus. Desi tidak diizinkan oleh orang tuanya karena khawatir Stanley akan kembali mengulang perbuatannya. Dasar laki-laki kurang ajar. Halo Desi, selamat siang Desi. Halo, selamat siang juga. Maaf, bisa bicara dengan Desi? Tidak bisa. Maaf, ini siapa ya? Saya calon suaminya. Sebentar lagi kami mau menikah. Dan sudah pernah tidur bersama. Kalau mau datang menemui istrimu, saya calon suaminya. Kurang ajar kamu. Saya akan buat perhitungan buat kamu. Ajar ini orang. Siapa memang dia? Akan saya halang-halangi kamu.
Percakapan lewat pesan SMS mereka tutup karena pada akhirnya sepakat untuk bertemu. Di mana dia kok belum datang-datang? Telepon aja. Halo Des, di mana kamu? Aku udah dekat. Ini lagi di jalan. Sementara Stanley yang tidak sabar menunggu, memutuskan pergi dari rumahnya untuk meminjam mobil minibus guna menjemput temannya yang akan datang ke kota Palu. Amarah Stanley mendidih. Ia pergi menuju rumah orang tua Desi Yani demi luapkan dendam pada istri yang dinilai telah menyakiti hati. Stanley mengendap-endap lalu kemudian mengintip ke dalam rumah Desi. Di dalam rumah pertemuan keluarga sedang terjadi. Saat itu, Stanley juga melihat Herman Nefris Mariahi yang belum dikenalnya. Aku udah ketemu Stanley, Pak. Stanley bilang dia nggak mau minta cerai. Stanley merengek minta balikan sama aku, Pak. Iya Desi, Papa juga udah dapat SMS dari si Stanley. Dia bilang nggak usah urus surat cerai lagi karena tidak terdaftar di lembaga pemerintahan. Dan semua data perubahan di diri masing-masing itu nggak bakal berubah. Nah satu lagi kamu Desi, kamu nggak usah urus lagi itu si Stanley. Lebih baik kamu fokus sama diri kamu sendiri dan anak kamu itu. Ya? Iya, Pak. Aku mau kerja ke Palu. Aku mau pergi ke Manado, Pak. Ya, Papa akan dukung apa yang kamu suka untuk menghilangkan di pikiran kamu yang namanya si Stanley itu. Stanley yang mendengar pembicaraan mereka memendam emosi. Api amarah bergejolak. Lalu ia pergi ke mobilnya untuk mengambil sebilah parang. Yang namanya si Stanley itu, Papa nggak suka sama sikapnya. Iya, Pak. Stanley? Kurang ajar kalian. Desi yang tidak berdaya langsung dibawa oleh kedua orang tuanya ke RSUD Anutapura, Kota Palu. Namun nyawa Desi tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju ke rumah sakit. Sementara Herman pergi ke puskesmas terdekat dengan membawa luka bacok di punggungnya.